Sebuah keluarga kecil, Jack, Frank, dan putri mereka Lou, melakukan perjalanan ke Thailand untuk menjenguk nenek dari pihak Frank. Di balik rencana sederhana itu, tak ada yang tahu bahwa liburan ini akan berubah menjadi petaka besar. Jack adalah seorang polisi, namun kesibukannya membuat ia tak pernah benar-benar hadir untuk keluarganya. Bahkan saat liburan, ia tak lepas dari telepon dan pekerjaan. Lou, sang putri kecil, mengajaknya pergi ke pasar terapung. Tapi perhatian Jack tetap terpaku pada layar ponsel, membuat Frank, istrinya, geram dan akhirnya memprotes hal tersebut. Jack pun berhasil meredam amarah istrinya. Namun ketika mereka sedang asyik mengobrol, Lou tiba-tiba menghilang. Kepanikan pun menyelimuti. Mereka mencari ke segala penjuru, dan akhirnya Jack dapat menemukan Lou sedang berbicara dengan seorang biksu sambil mereka bermain dengan kupu-kupu. Anehnya, Lou berkata bahwa biksu itu mengenal ayahnya. He says he knows you. Meski ini pertama kalinya mereka bertemu. Saat Frank dan Lou beranjak pergi mengikuti kupu-kupu, sang biksu menahan Jack. Ia mengatakan bahwa pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan. Jack katanya adalah seorang penjaga gerbang, seseorang yang akan menghadapi ujian besar dan kehilangan segalanya dalam waktu yang dekat. Jack menganggapnya omong kosong lalu pergi. Hari berikutnya, mereka mengunjungi sebuah mall. Di sana, Frank dan Lou bertemu dengan pria misterius yang melambaikan tangan ke arah Lou. Sekilas tampak biasa, tapi seketika berubah mencekam ketika pria itu mengeluarkan pistol dan menembak seorang yang baru saja ia beri permen. Jack yang mendengar suara tembakan segera bereaksi. Ia bertemu kembali dengan istri dan anaknya yang ketakutan dan memintanya untuk ikut pergi bersamanya. Namun sebagai polisi, Jack merasa harus menyelesaikan tugasnya. Ia menyelinap mengambil senjata dari petugas keamanan yang sudah ditembaki dan menantang pria bersenjata tersebut. Jack pun berhasil mengalahkan pria itu. Namun sebelum tewas, pria itu menyampaikan pesan aneh. Ritualnya sudah selesai, penjaganya ada di sini. Lalu pria itu meledakkan dirinya, membawa Jack ikut tersapu dalam ledakan. Tapi ledakan itu bukanlah akhir, justru menjadi awal dari kehancuran. Setelah ledakan, suasana berubah drastis. Orang-orang mulai bertingkah aneh. Mereka meronta, menggila, dan berubah menjadi makhluk seperti zombie. Kekacauan menyebar ke seluruh kota. Frank dan Lou berusaha menyelamatkan diri, namun dihadang oleh segerombolan zombie. Lou hampir tertangkap, dan kota berubah menjadi neraka hidup. Sementara itu, Jack dan seorang rekan polisi tersadar dari insiden ledakan. Tapi semuanya terasa tidak masuk akal. And what about all the people he killed? Mayat-mayat yang tadi mereka lihat telah lenyap. Darah yang seharusnya segar kini terlihat mengering seolah sudah berhari-hari. Mereka memanggil, mencari tahu, dan tiba-tiba muncul seorang perempuan berdiri membelakangi mereka. Saat perempuan itu berbalik, ternyata dia adalah zombie. Ia menyerang rekannya hingga tewas. Jack menembaknya, namun peluru tidak mempan. Ia pun kabur dan berusaha menemukan keluarganya. Namun seolah terjebak di dunia yang berbeda, Jack tak mampu menemukan keluarganya. Saat Jack berlari, ia kembali diburu oleh zombie perempuan itu. Tiba-tiba, darah muncul di dinding dan zombie itu masuk ke dalam darah tersebut. Jack mulai menyadari ada sesuatu yang jauh lebih besar telah terjadi. Sementara itu, Frank dan Lou berhasil menemukan sebuah bus. Di dalamnya ada sekelompok orang yang belum terinfeksi. รถคันนี้ยังขับได้อยู่ไหมคะ ได้ครับ แต่ผมไม่มีกุญแจ Tapi bus itu tidak bisa dijalankan karena kuncinya terlempar di luar bus. Tak ada yang berani keluar untuk mengambilnya. Frank nekat mengambil kunci tersebut. Saat kembali, ia diserang zombie dan nyaris terbunuh. Namun berhasil diselamatkan oleh seorang pria yang akhirnya harus menjadi korban dari zombie-zombie tersebut. Frank dan Lou pun berhasil kembali ke hotel dengan selamat. Saat ini Jack berada di sebuah pool bis yang sudah ditinggalkan Frank dan Lou. Namun suasananya sangat berbeda. Ia dikejar oleh monster raksasa dan hanya bisa bersembunyi di bawah jembatan. Come with me. Dan dari sanalah ia akhirnya bertemu kembali dengan Chen, sang biksu misterius yang ada di awal. You are here in the hindrance. Chen menjelaskan bahwa Jack kini berada di Hindrance, sebuah realitas di antara hidup dan mati. Tempat ini adalah ruang transisi, di mana roh-roh berkeliaran. Chen menanyakan apa yang terjadi di mall dan Jack menceritakan semuanya. The keeper of the gates of hell. Dari situlah Chen mengungkap identitas Jack adalah sesungguhnya seorang penjaga gerbang neraka. Ledakan di mall dan ritual yang dilakukan pria bersenjata yang ternyata bernama Mac telah membuka gerbang tersebut. Hanya Jack lah yang mampu menutup gerbang tersebut kembali. Itulah yang dikatakan Chen.
Mac ternyata adalah pelayan dari Wichian. Wichian sendiri adalah ayah kandung dari Chen. Dulu, Wichian adalah seorang biksu, murid dari Prakejiran. Namun ia mencuri 2 kitab terlarang, yaitu kitab keabadian dan kitab penyerap jiwa. Membaca kitab itu tanpa kesiapan menggerogoti tubuh Wichian. Wichian lalu mencoba mengambil tubuh putranya sendiri, Chen. Tapi dalam ritual tersebut, Wichian digagalkan oleh istrinya. Sejak saat itu, Wichian terasing dari Hindrance dan kehilangan kekuatannya di dunia nyata. Di sela perjalanan mereka mencari Mac, Jack dan Chen melewati sebuah area sunyi di Hindrance. Tiba-tiba terdengar jeritan. Mereka melihat seorang gadis yang sedang diserang oleh makhluk asing berwujud mengerikan. Jack terpaku. Gadis itu sangat ia kenali. Jack tersentak. Itu gadis yang ia lihat di mall, yang ditembak oleh Mac tepat di depan matanya. Ia tak mungkin selamat, tapi sekarang gadis itu hidup kembali di Hindrance. Namun kebingungan Jack tak berlangsung lama. Sesosok monster mengerikan muncul dari kegelapan. Makhluk itu disebut Praeta. Tanpa ampun, ia menyerang dan memangsa gadis itu hingga tak tersisa. Jack menoleh pada Chen. Dengan suara gemetar, ia berkata bahwa ia mengenali gadis itu. Dan ia tahu bahwa gadis itu sudah mati di dunia nyata. Dan jika gadis itu bisa muncul di Hindrance, maka satu kesimpulan menghantam dirinya seperti petir. Jack sadar, ia sendiri juga sudah mati. Ledakan di mall bukan hanya menghancurkan tubuh Mac, kini ia hanyalah arwah yang terjebak di antara dunia. Jack mencoba menolak kenyataan itu, tapi matanya mulai meredup. Ia tahu tak ada jalan mundur. Sementara itu, Mac yang seharusnya mati dalam ledakan berhasil mengambil alih tubuh Jack di dunia nyata dan menyamar sebagai dirinya. Ia kembali ke hotel, mendekati Frank dan Lu tanpa ada yang menyadari siapa dia sebenarnya. Di sisi lain, Chen dan Jack memutuskan untuk kembali mengejar Mac dan akan kembali ke dunia nyata melalui sebuah portal. Karena tubuh Jack sudah diambil, ia harus menggunakan tubuh orang lain sebagai medium. Chen membekali Jack dengan 2 senjata, yaitu pistol batu api kuno dan pisau dari logam nona. Satu-satunya senjata yang mampu melukai Mac. Mereka berdua lalu mengejar Mac ke hotel, namun keluarga Jack telah dibawa pergi. Saat Jack bertemu keluarganya, Frank tak mengenalinya. Mac memanfaatkan situasi dan menyerang Jack dari belakang. Dalam pertarungan itu, pistol suci jatuh ke lantai dan diambil oleh Frank, yang tanpa tahu menembak Jack asli, dan Mac pun lolos bersama keluarga Jack. Sejak kejadian itu, Lu mulai merasakan ada yang salah. That's not daddy. Tapi Frank masih belum percaya, dan kini mereka dibawa Mac kepada Wichian. Jack kembali ke Hindrance dan diselamatkan oleh Chen sebelum dimangsa oleh monster. Di antara catatan yang ditinggalkan Mac di hotel, mereka menemukan lokasi terakhir tempat ritual penyelesaian. Lalu mereka berdua bergegas untuk mengejar keluarga Jack. Kini, Frank dan Lu berada di altar ritual yang dipimpin langsung oleh Wichian. Lu akan dikorbankan sebagai syarat penyelesaian ritual. Jack dan Chen tiba tepat waktu. Jack kembali menggunakan tubuh orang lain dalam pertempuran sengit. Frank akhirnya menyadari siapa Jack yang asli. Wichian hampir menusuk Lu, tapi Frank menembak tangannya. Ritual pun gagal dilakukan. Kemudian, ia melempar pistol ke Jack, lalu Jack menembak Mac. Dan kini tubuh Mac berada di Hindrance dan dimakan oleh Praeta. Tamatlah riwayat Mac kali ini. Hello, father. Kini tinggal Wichian. Jack menusuknya dari belakang, namun sebelum tewas, Wichian mengungkapkan suatu kebenaran terakhir. Untuk menutup gerbang, Jack harus masuk ke dalamnya. Dengan berat hati, Jack berpamitan. Ia meminta Chen menjaga keluarganya dan berjanji akan kembali suatu hari nanti. Ia melangkah menuju gerbang yang terbuka, menatap keluarganya untuk terakhir kalinya. Chen pun berkata dengan suara dalam, Your journey has just begun. "Perjalananmu baru saja dimulai." Jack pun melangkah masuk ke dalam gerbang dan kekacauan dunia akhirnya berakhir. Namun pertanyaannya, apakah ia akan benar-benar kembali?